Bagaimana dengan pemilu yang sudah di depan mata ini tanggal 14 Februari? Ya kita lihat aja nanti. Bisa nggak ini pemilu? Kalau menurut Pak Ketua, Nggak bisa yakin saya. nggak yakin. Gimana mau yakin? Nggak yakin saya. Nah, ya lihat aja nanti. Bisa punya cawapres nggak? Kita kan nggak tahu. Asal comot, asal comot. Yang ada akhirnya partai-partai ini hanya dari partai-partai yang pro sama pemerintah. Seberapa yakin Pak Ketua bahwa oposisi ini tidak akan mendapatkan ruang dalam Pilpres 2024? Nah, kalau kita sudah lihat cara-caranya seperti ini, dari mana mau dapat? Coba aja lihat kita. Mau Bahkan dapat kandidasi pun Pak Ketua nggak yakin dapat. Kan maksudnya daftar sebagai calon dan kemudian jadi calon nggak yakin. Saya kok nggak yakin ya. Lalu pertanyaannya adalah, kan sekarang ini persiapan pemilu Pak Ketua, ya. Dan kalau kita hitung berapa bulan lagi pencoblosannya, prosesnya sudah kan? Iya. Bagaimana dengan pemilu yang sudah di depan mata ini tanggal 14 Februari? Ya kita lihat aja nanti. Bisa nggak ini pemilu? Kalau menurut Pak Ketua, nggak bisa yakin saya. nggak yakin. Gimana mau yakin? Nggak yakin saya. Nggak yakinnya kenapa Pak Ketua? Banyak sekali unsur-unsur yang saya masih bertanya-tanya dengan satu partai politik yang mengajukan kasasi. Oke. Itu belum ada jawaban. Muldoko ya? Bukan Muldoko, yang PT apa? Partai Prima. Oke, Partai Prima. Oke. Dia kan masih menang kasasi, di, ya. Sekarang dia kalah di PT. Di PT masih kasasi. Kasasi kita nggak tahu. Oke. Ya kan? Kalau itu satu faktor lainnya. Terus dengan kondisi seperti sekarang ini, gimana orang mau pemilu? Masih kacau, masalah DPT. Oke. DPT ini kita harus clear. Kan orang bilang, ini tidak clear, 52 juta nggak sedikit loh itu. Ya, yang di race kemarin iya, ya. Ada itu harus sebelum dia ditetapkan harus diperiksa betul. Oke, 2 DPT. Apalagi Pak Ketua? Ini capres-capres ini gimana ceritanya ini? Kenapa cerita capres-capres ini? Nah, ya lihat aja nanti. Bisa punya cawapres nggak? Kita kan nggak tahu. Asal comot, asal comot. Yang ada akhirnya partai-partai ini hanya dari partai-partai yang pro sama pemerintah. Oke. Padahal kalau kita lihat ini banyak juga loh yang oposan. Nggak sedikit yang oposan. Nah ini juga harus dikasih ruang. Kalau nggak gitu nanti chaos loh. Seberapa yakin Pak Ketua bahwa oposisi ini tidak akan mendapatkan ruang dalam Pilpres 2024? Nah, kalau kita sudah lihat cara-caranya seperti ini, dari mana mau dapat? Coba aja lihat kita. Bahkan kandidasi pun Pak Ketua nggak yakin dapat. Kan maksudnya daftar sebagai calon dan kemudian jadi calon nggak yakin. Saya kok nggak yakin ya.
seandainya ketidakyakinan itu kenapa Pak Ketua? Kan kalau kita misalnya ya. Ya itu kan feeling itu. Kita kan juga punya feeling di sini. Oke, itu kan feeling. Tapi kan misalnya begini. Misalnya sekarang ini sudah ada Demokrat, PKS dan Nasdem yang so-called ya dianggap mencalonkan Anies Baswedan yang berasal dari kubu oposisi. Dianggap begitu kan? Ya mungkin. Ya mungkin ya. Mungkin. Ya? Nah itu apa memang nggak cukup? Atau memang jangan-jangan Anies pun nggak bisa nyalon juga? Gimana Pak? Ya, jangan Anies nggak bisa nyalon. Alasannya? Ya nanti dicariin aja nanti alasan. Kalau tidak bisa nyalon ya itu alasannya itu tidak bisa nyalon. Oke, jadi pesimis benar dong Pak Ketua bahwa pemilu bukan soal pesimis atau tidak pesimis. Ya. Ini manuver-manuver yang dilakukan sekarang ini ya kita melihat sendiri lah. Oke. Iya kan, kita lihat sendiri lah. Ini situasi sekarang ini kayaknya nggak ada apa-apa loh ya. Santai-santai, tenang-tenang, ekonominya naik. Tapi saya kan turun di bawah. Iya. Banyak rakyat susah loh. Betul ekonomi naik, tapi untuk orang-orang tertentu yang bagian di atas-atas, yang di bawahnya tambah hancur lah. Oke, artinya kesenjangan makin tinggi. Iya. Jadi teman-teman saya itu yang kontraktor-kontraktor yang biasa dapat kerjaan, nggak bisa jadi kerja. Artinya kalau ekonomi naik tuh harusnya mereka kerja semua. Cuman di piramida atas. Di atas saja. Tapi tidak ke bawah. Tidak ke bawah. Pak Ketua, jadi apa skenario yang sebaiknya dilakukan? Kalau saya menyelamatkan bangsa ini. Gini, Pak Ketua yakin bahwa bangsa ini sedang sakit, sedang punya masalah, yakin. sedang meriang gitu? Ya yakin, itu yakin. Kan yakin. Lalu satu-satunya jalan ya rakyat ini harus mendorong kepada presiden untuk kembalikan Undang-Undang 145 sesuai dengan naskah asli. Rakyat. Saya yakin Pak Presiden mau itu. Yang penting didukung sama rakyat, didukung sama TNI Polri. Dan masa sekarang perjalanan bangsa, arah perjalanan bangsa ini kita ini hanya ditentukan oleh partai politik. Kalau yang tidak berpartai terus kita mau jadi apa? Bambung. Padahal yang tidak berpartai jauh lebih banyak. Banyak. Dan kita harus ingat, pendiri bangsa itu sudah jelas dia menghendaki tidak berpatokan kepada Barat dan kepada Timur. Dia harus punya sistem sendiri. Demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin. Kalau sekarang ini kan jelas liberal. Pak Ketua, orang kan melihat bahwa ketika sistem MPR tersebut terjadi distorsi yang luar biasa. Pemerintahan Orde Baru yang akhirnya otoriter. Kemudian dui fungsi ABRI dulu, itu yang justru menjadi penopang otoriter. Justru yang kita pelajari, yang dulu dari Orde Baru itu, kita ambil hikmahnya, apa yang sudah dilakukan. Itu yang kita rumuskan bareng-bareng, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang kita katakan adendum, gitu loh. Kita perbaiki sama-sama, mengkaji ulang. Daripada dengan adanya amandemen 99 sampai tahun 2002, sampai sekarang ini nggak jelas. Kalau kita lihat undang-undangnya pun juga belum jelas loh ini undang-undangnya. Kemudian nggak jelas semuanya, nggak sebab pasti. Nah ini yang harus kita luruskan gitu loh. Misalnya satu isu ya, soal KKN misalnya. Dan tentu dengan kesejahteraan masyarakat ya. Apa yang kita bisa kaitkan antara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan pemberantasan KKN misalnya. Walaupun reformasi pun ternyata gagal juga memberantas KKN misalnya. KKN ini sudah jelas. Tahun kemarin aja yang 2022 ya. Soal KKN itu tambah parah kita. Kalau yang dulu kata-kata KKN, oke lah KKN yang dulu. Tapi yang sekarang ini harus diperbaiki gitu loh. Yang perbaiki ini siapa? Ya kita semua harus memperbaiki. Kita harus cari jalan keluar. Tapi kalau ala 2002 yang kita katanya mau menghilangkan KKN, ini sudah terbukti tidak bisa hilang ya, tambah parah. Masih mending dulu belum dia apa-apain sudah ada KKN. Tapi diperbaiki tambah parah lagi.
gitu. Ya, yang jelas indeks persepsi korupsi kita turun lagi. Makanya. Dari 34 warisan SBY, sempat 40 ke Pak Presiden Jokowi, tapi sekarang tahun lalu turun lagi menjadi 34. Jadi jalan di tempat aja. Nah makanya. Nah justru itu yang harus kita carikan jalan keluar. Harus dirumuskan bareng-bareng gitu loh. Oke, isu lain misalnya Pak Ketua. Kalau kita bicara tentang oligarki, ya kan? Waktu di MPR dulu oligarki juga, bahkan otokrasi. Iya, pasti. Gimana untuk mencegah agar tidak terjadi otoritarianisme kalau kita kembali kepada MPR? Ya kita lihat kan, orang yang dulu sama orang yang sekarang kan beda. Orang yang dulu yang mau ikut rapat sama orang yang sekarang ini kan sudah jauh berbeda. Terutama di dalam anggota DPR-nya, anggota DPD-nya kan beda dia. Kan harus diuji dulu. Kalau dulu mungkin nggak ada pejuang-pejuang, sekarang sudah banyak pejuang-pejuangnya. Oke. Kalau dulu ya semua. Harus semua dulu. Nah iya, sekarang harus dicoba gitu loh. Kalau nggak dicoba terus kapan perubahannya gitu loh. Oke. Isu terakhir, bagaimana menjamin kalau TNI Polri masuk di dalam utusan golongan, dia hanya berhenti di utusan golongan itu aja, tidak merambah ke jabatan-jabatan sipil seperti itulah gunanya adendum, gunanya konsensus. Kita bikin konsensus dulu rame-rame, sama-sama kita konsensus apa yang unek-unek yang misalkan Bung Refli ada unek-unek yang nanti pas TNI-nya begini, ya kita pagari dulu, aturannya kita kasih dulu aturannya. Misalkan seperti terus kita berpikir, oh nanti Pak Jokowi bisa 2 kali, bisa maju lagi. Loh, soal maju nggak maju itu kan tergantung nanti. Yang penting Pak Jokowi buka ruang dulu ini. Yang jelas kalau misalnya untuk TNI Polri, hal yang paling pasti adalah mereka tidak ada lagi di DPR. Adanya MPR aja. Iya. Kan kalau dulu kan ada DPR juga, mereka gratis mendapatkan kursi tanpa pemilihan. Ya itu kita bikin aturannya. Kalau soal rangkap jabatan buktinya sekarang ini loh. Seorang menteri ya, seorang dirjen, dia bisa jadi komisaris di mana-mana. Wakil menteri jadi komisaris di mana-mana. Wakil menteri BUMN jadi komisaris utama BUMN. Nah, coba. Wakil menteri hal seperti kayak begini kan nggak boleh ada gitu loh. Oke. Ini yang harus kita perbaiki.